Hai para pecinta bola, selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Salah satu bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot mengalami masalah saat Garuda Indonesia menghadapi Vietnam pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Dan karena sang pemain mengalami cedera, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Elkan dari skuad timnas Indonesia. Dan akhirnya keputusan yang diambil Shin Tae-yong menimbulkan tanda tanya. Pasalnya pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut tidak menyebutkan detail terkait cedera yang dialami Elkan Bagot. Namun meski begitu Shin Tae-yong tidak dapat disalahkan. Karena di sisi lain kubu Bristol Rovers juga tidak memberi penjelasan mengenai kondisi Elkan, dan tentu ini membuat sebagian fans penasaran. Pasalnya pada pertandingan menghadapi Lincoln City atau 5 hari sebelum jeda internasional kondisi Elkan tidak terlihat mengkhawatirkan. Namun rasa penasaran fans akhirnya bisa hilang setelah manajer Bristol Rovers yakni Matt Taylor buka suara terkait kondisi Elkan Bagot. Beginilah komentar dari Matt Taylor. Elkan Bagot tidak terlibat dalam jeda internasional karena masalah betis yang dideritanya. Namun dari daftar pemain yang tidak tersedia menjelang jeda internasional, saya rasa tidak ada pemain yang segera kembali, kata Matt Taylor, dan perlu kalian tahu sejauh ini Elkan masih absen membela Bristol Rovers termasuk pada pertandingan menghadapi Port Vale malam tadi. Sepertinya Elkan masih dalam perawatan untuk pemulihan cederanya. Media Vietnam Bogda ingin Federasi Sepak Bola Vietnam menjadikan timnas Indonesia sebagai contoh. Seperti Anda tahu, Vietnam terancam tidak lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya Vietnam baru saja membuang 6 poin setelah kalah dari timnas Indonesia di Maidin Stadion dan SUGBK. Lantas kenapa Vietnam bisa kalah dari timnas Indonesia pada kedua laga penting tersebut? Jika kita melihat secara teliti, hal ini tidak lepas dari campur tangan Shin Tae-yong dalam meracik taktik dan juga berkat adanya pemain naturalisasi yang luar biasa dan membuat kekuatan timnas Indonesia kian meningkat. Dan menariknya lagi, proyek naturalisasi timnas Indonesia disorot media Vietnam Bogda. Terlebih Bogda juga minta Federasi Sepak Bola Vietnam untuk mencontohi timnas Indonesia dalam hal proyek naturalisasi. Beginilah ungkapan lengkap media Vietnam Bogda. Jika kami tidak mengikuti tren di kawasan Asia Tenggara dan dunia terkait naturalisasi pemain, kemungkinan besar prestasi sepak bola Vietnam akan semakin tertinggal. Lihatlah Indonesia, tulis media Vietnam Bogda. Keberhasilan Indonesia menarik pemain keturunan memberikan banyak pelajaran berharga bagi sepak bola Vietnam. Para petinggi Vietnam harus mempermudah proses naturalisasi. Kami harus melihat bagaimana Indonesia melakukannya, tutup media Vietnam Bogda. Bagaimana menurut kalian guys dengan keinginan media Vietnam Bogda? Komen di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.